Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Denny Andrian dari 12 MIPA 5 nomor absen 19. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian praktek, yaitu tentang kertas kerja. Kalian tentu mengetahui bahwa penyusunan jurnal penyesuaian digunakan untuk persiapan menyusun neraca dan laporan laba rugi. Dengan menyusun jurnal penyesuaian, maka perkiraan real dan perkiraan nominal akan menunjukkan saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Oleh karena itu, agar penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan teliti dan benar, diperlukan suatu alat yang disebut neraca lacur atau kertas kerja. Tujuan kertas kerja diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua adalah untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga adalah untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk neraca lacur atau kertas kerja yang lazim digunakan dalam praktik suatu perusahaan adalah bentuk neraca lacur 10 kolom yang tampak seperti berikut ini. Adapun prosedur penyusunan neraca lacur atau kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo atau NS pada formulir neraca lacur, di mana jumlah debit dengan jumlah kredit harus sama. Yang kedua adalah membuat jurnal penyesuaian dengan menganalisis data dan memasukkan ke dalam neraca lacur kolom ayat penyesuaian atau AP. Yang ketiga adalah menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom ayat penyesuaian dan mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan atau NSD. Yang keempat adalah memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba atau rugi dan kolom neraca. Yang kemudian 4A untuk rekening real atau neraca, yakni rekening harta, utang dan modal harus dipindahkan ke dalam neraca lacur kolom neraca. 4B untuk rekening nominal atau laba rugi, yakni rekening pendapatan dan beban harus dipindahkan ke dalam neraca lacur kolom laba atau rugi. Yang kelima adalah menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca. Jumlahkan kolom laba rugi dan neraca. Seandainya kolom laba rugi lebih besar sebelah kredit, berarti laba, maka jumlah laba dipindahkan ke kolom neraca sebelah kredit. Sebaliknya, jika jumlah dalam kolom laba rugi lebih besar sebelah debit, berarti rugi, maka jumlah rugi dipindahkan ke kolom neraca sebelah debit. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh. Di bawah ini adalah saldo-saldo yang terdapat dalam buku besar perusahaan Adijaya Medan per 31 Desember 2005. Data penyesuaian per 31 Desember 2005 sebagai berikut. A. Persediaan perlengkapan kantor yang masih ada akhir tahun 2005 sebesar 800.000. Kemudian B. Sewa tersebut dibayar tanggal 2 Desember 2005 untuk jangka waktu 1 tahun dimulai Desember 2005 sampai November 2006. C. Penyusutan atas peralatan kantor tahun 2005 sebesar 500.000. D. Gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta. E. Pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar 1 juta. Akun yang masih harus dibuka adalah 506 beban perlengkapan kantor, 507 beban sewa, 508 beban penyusutan peralatan kantor, 122 akumulasi penyusutan peralatan kantor, 202 utang gaji. Yang diminta adalah susunlah ayat penyesuaian dalam jurnal umum dan neraca lacur 10 kolom. Kemudian jawabannya. A. Ayat penyesuaian dalam jurnal umum dari perusahaan Adijaya Medan akan tampak seperti berikut. Kemudian B. Kertas kerja atau neraca lacur dari semua data akuntansi perusahaan Adijaya Medan dapat disusun neraca lacur atau kertas kerja sebagai berikut.